Assalamualaikum sahabat semua. Terhitung tanggal 2 November 2022, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc ini adalah badan penyelenggara yang bersifat sementara yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS. Jadi sahabat semua, kalau ada di antara kita yang berencana mau bergabung sebagai penyelenggara pemilu di pemilu 2024, sudah seharusnya mulai membaca peraturan KPU nomor 8 ini, terutama tentang rekrutmen atau pembentukan PPK yang insya Allah dalam bulan ini sudah mulai dilaksanakan. Saya akan bacakan khusus tentang PPK saja dulu, karena ini memang yang agak mendesak. Dalam bulan ini mungkin akan segera keluar SK tentang pedoman pembentukannya. PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK, yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Peraman untuk melaksanakan pemilu. Dalam pasal 4 angka 1 disebutkan bahwa PPK dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten garing Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Jadi hitungannya paling lambat. Jadi kalau memang pembentukannya dilaksanakan November ini, berarti akan selesai di bulan Desember, akhir Desember, dan awal Januari sudah mulai bertugas. Hitungannya berarti menjelang pemilu sekitar 14 bulan. Kemudian anggota PPK itu terdiri dari 5 orang tokoh masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi jumlah anggota PPK itu 5 orang. Kemudian soal persyaratan. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi PPK itu ada 9 syaratnya. Yang pertama WNI, yang kedua berusia 17 tahun, ketiga setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Kelima, tidak menjadi anggota partai politik. Nanti ada surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik paling kurang 5 tahun. Kemudian yang keenam, berdomisili dalam wilayah kerja PPK. Ketujuh, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kedelapan, berpendidikan paling rendah SLTA. 9, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindakan pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. Jadi itu syaratnya kawan-kawan semua atau sahabat semua yang perlu kita pahami. Tapi di dalam PKPU ini tidak didetailkan tentang dokumen persyaratannya. Kemungkinan dokumen persyaratan itu akan dimuat dalam SK tentang tata cara pembentukan PPK yang lebih detail tentang persyaratan administrasinya. Kemudian untuk pembentukan PPK ini, KPU Kabupaten Kota melakukan 10 tahapan. Ini ada dalam pasal 37. Satu tahapannya adalah pengumuman pendaftaran calon anggota PPK. Kapannya kita tunggu SK terbaru tentang pembentukan PPK. Kemudian 2, penerimaan pendaftaran calon PPK. Ketiga, penelitian administrasi calon PPK. Keempat, pengumuman hasil penelitian administrasi. Kelima, seleksi tertulis calon anggota PPK.
Ada juga yang bertanya apakah seleksinya menggunakan model CAT atau tes tertulis biasa. Itu belum bisa kita jawab. Kemudian yang keenam, pengumuman hasil seleksi tertulis. Ketujuh, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon. Kedelapan, wawancara calon anggota PPK. 9, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. Dan ke-10, penetapan calon anggota PPK. Itu 10 tahapan kegiatan pembentukan atau rekrutmen PPK. Kemudian anggota PPK yang ditetapkan lolos seleksi itu sebanyak 2 kali lipat dari kebutuhan. PPK itu kan 5 orang, berarti nanti akan diumumkan sebanyak 10 orang secara berurut. 5 peringkat pertama itu biasanya itu yang dilantik. Itu sahabat semua terkait dengan persyaratan, kemudian tahapan rekrutmen. Kemudian perlu juga kita sampaikan tentang tugas PPK. Apa sih sebenarnya tugas PPK itu? PPK itu tugasnya 7. Dalam pasal 7 bisa dibaca. Pertama, melaksanakan semua tahapan yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. Maksudnya menerima menyampaikan ini nanti dari tingkat bawah, yaitu tingkat PPS. PPS menerimanya dari Pantarlih atau PPDP. Kemudian yang ketiga, melakukan dan mengumumkan rekap penghitungan suara pemilu. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi, membuat laporan setiap tahapan. Kemudian yang kelima, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU RI dan KPU Provinsi. Dan tugas-tugas lain terakhir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain tugas yang 7 ini, PPK juga punya wewenang. Wewenang PPK ini ada 3. 1, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS seluruh wilayah kerjanya. Yang kedua, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian PPK juga diberikan oleh undang-undang kewajiban. Ya. Kewajiban pertama, dia ini ada 5 nih kewajibannya. Pertama, membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih tetap. Dan yang kedua, membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. 3, menindaklanjuti segera temuan laporan yang disampaikan oleh Panwasjam. Keempat, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, Kabupaten Kota sesuai undang-undang. Dan kelima, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terakhir, sahabat semua, dalam pasal 8 juga dimuat soal rincian lebih banyak tentang gabungan tugas, wewenang, kewajiban PPK. Ada 15. Silahkan nanti dibaca secara detail. Kenapa ini perlu dibaca bagi calon PPK? Karena biasanya dalam seleksi PPK itu salah satu yang ditanya itu adalah soal tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Tugas soal persyaratan, soal kemudian tugas bawahan PPK itu PPS dan KPPS. Juga itu juga akan ditanya nanti. Biasanya soal seleksinya berkisar di situ. Kemudian kita ingatkan juga bagi teman-teman semua yang mau ikut seleksi PPK tahun ini melalui aplikasi Siakba nama. Siakba itu aplikasi anggota KPU dan ad hoc, badan ad hoc. Jadi Siakba itu aplikasi untuk rekrutmen
anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc itu seperti saya sampaikan tadi, ada PPK, ada PPS, ada KPPS, nanti ada juga Pantarli atau PPDP untuk pendataan pemilih. Jadi nanti melalui aplikasi, dokumen itu diupload di aplikasi. Registrasi dulu, kemudian mendaftar, masukkan dokumen, dan meskipun upload dokumennya di Siagba, dokumen nanti tetap diantarkan secara fisik. Nah, ada waktunya nanti pemberitahuannya kapan dokumen itu dibawa. Ada kemungkinan bisa jadi nanti dokumen itu dibawa saat seleksi tertulis atau sebelumnya. Jadi itu saja teman-teman semua, silahkan mulai mempelajari kembali tentang tugas wewenang dalam penyelenggaraan pemilu, soal-soal sejarah pemilu, soal wawasan kebangsaan, soal pelanggaran, penindakan, dan segala macamnya. Terutama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu substansi pokoknya. Juga baca Undang-Undang Dasar yang memuat soal-soal atau kaitan dengan pemilihan umum. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Selamat mempersiapkan diri untuk seleksi PPK yang segera kita mulai. Marilah menjadi bagian dari program menyukseskan agenda nasional, yaitu Pemilu 2024. Ini jadi bagian dari cara kita mengabdi, berbakti kepada negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.